Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita mau bedah catatan Anda soal Roma 9 ayat 30 sampai 33 nih. Mm-mm. Kayaknya ada ironi besar gitu yang diangkat di sini ya. Kok bisa bangsa-bangsa non-Israel yang sepertinya nggak mencari, malah menemukan kebenaran dari Tuhan. Iya, itu paradoksnya. Sementara Israel yang justru punya petanya kan, punya hukum Taurat dan kelihatannya tekun banget, malah tersandung. Jadi misi kita kali ini adalah coba gali lebih dalam, kenapa sih iman jadi faktor penentu? Bukan sekedar perbuatan menaati hukum. Oke, mari kita mulai aja ya. Ya, siap. Fokusnya memang di kontras yang tajam banget yang ditunjukkan Rasul Paulus di sini. Ini jadi kayak titik krusial gitu ya buat memahami konsep keselamatan di Perjanjian Baru. Betul. Dan analisis dalam catatan Anda ini menyoroti ini dengan cukup jelas. Oke. Nah, ayat 30 itu kan langsung bilang, bangsa Israel dapat kebenaran karena iman. Titik. Tapi ayat berikutnya, 31 dan 32, bilang sebaliknya soal Israel. Iya, kontrasnya di situ. Mereka mengejar hukum untuk kebenaran, tapi nggak sampai. Kenapa bisa gitu ya? Di ayat 32 ditekankan, karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Terus mereka nabrak batu sandungan. Apa sih maksudnya tersandung di sini? Ya, agak gimana gitu? Nah, ini bagian yang menarik nih. Penyebab kegagalan Israel itu, menurut analisis yang Anda kumpulkan, ya karena pendekatannya keliru. Gitu. Keliru gimana? Mereka itu terlalu bersandar sama usaha manusia, sama ritual ketaatan hukum secara lahiriah aja, kurang di hubungan iman sama Tuhannya. Oh. Bahkan, analisis teologis dalam materi ini nyebutnya itu kayak semacam kesombongan rohani. Kesombongan rohani? Maksudnya? Ya, kayak keyakinan kalau mereka bisa memenuhi syarat gitu di hadapan Tuhan pakai usaha sendiri. Nggak butuh pertolongan, nggak butuh anugerah. Jadi, karena ngerasa bisa usaha sendiri, tawaran jalan lain lewat iman, itu malah jadi masalah buat mereka. Begitu sekali, pas banget. Jadi, Yesus Kristus yang Allah tetapkan sebagai batu penjuru, itu kan fondasi ya, dasar bangunan rohani yang kokoh. Malah jadi batu sandungan buat mereka. Waduh. Ditolak sama mereka. Ini persis seperti yang dikutip di ayat 33 dari Yesaya itu. Mereka kayaknya tersinggung gitu loh, dengan gagasan kalau keselamatan itu anugerah, hadiah. Bukan hasil kerja keras ya? Bukan. Mereka pengennya berjasa, tapi Injil justru ngomongin soal menerima hadiah cuma-cuma. Nah, ini kan beda banget. Tapi di ayat 33 itu kan ada janji penting juga kan? Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Betul. Ini kayak penegasan akhir gitu ya? Bahwa dasarnya itu bukan lagi soal keturunan atau seberapa patuh sama aturan, tapi ya kepercayaan personal sama Kristus. Betul sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar dalam surat Roma ini, kan sebelumnya ada bahasan soal kedaulatan Allah dalam memilih ya, di awal Roma 9. Iya, ingat. Terus nanti di Roma 10 ngomongin Kristus sebagai tujuan akhir hukum Taurat. Nah, bagian ini jadi ilustrasi yang kuat banget buat prinsip inti iman Kristen. Prinsip inti maksudnya? Ya, ini yang kemudian dirumuskan jadi prinsip kunci reformasi itu. Sola fide, hanya oleh iman, dan sola gratia, hanya karena anugerah. Oh, sola fide, sola gratia. Oke. Artinya catatan Anda, ini ngelihat ayat-ayat ini sebagai bukti kuat kalau keselamatan itu bukan upah kerja keras kita di hadapan Tuhan. Bukan. Tapi murni hadiah cuma-cuma dari Allah lewat Kristus. Gitu. Jelas banget ya. Terus apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin nih? Analisis ini ngasih beberapa poin refleksi yang relevan banget kayaknya. Iya, ada aplikasinya. Yang pertama, ini kayak tantangan gitu ya, buat periksa diri. Jangan-jangan kita ini masih ngandelin keselamatan palsu. Mungkin kita ngerasa aman karena, perbuatan baik kita udah banyak, moralitas kita tinggi, atau kita aktif banget gitu di kegiatan keagamaan. Itu poin penting. Dan sisi positifnya, yang kedua, ini panggilan buat benar-benar jadiin Kristus sebagai satu-satunya batu penjuru keselamatan kita. Nggak ada yang lain. Satu-satunya ya? Iya. Materi ini ngingetin kita supaya nggak ikut-ikutan tersandung kayak banyak orang di zaman Paulus, atau bahkan ya zaman sekarang juga banyak kan? Masih relevan ya? Masih banget. Banyak yang nolak jalan iman ini karena dianggap, terlalu simpel. Atau mungkin melukai ego kita yang pengen ngerasa bisa nyelamatin diri sendiri. Benar juga sih. Nah, ini munculin pertanyaan penting buat direnungkan nih.
Apa sih yang jadi sandaran utama Anda saat ini? Beneran usaha Anda sendiri atau anugerah Kristus? Pertanyaan bagus tuh. Jadi kalau kita simpulkan ya, inti dari Roma 9:30-33 ini jelas banget. Kebenaran sejati dan hubungan yang benar sama Tuhan itu datangnya lewat iman ya kepada Yesus Kristus. Betul. Bukan lewat usaha mati-matian buat menaati daftar peraturan gitu. Ini kayak pintu yang terbuka lebar, anugerah buat siapa aja yang percaya. Nggak mandang latar belakang suku atau seberapa berhasil usaha kita selama ini. Iya, persis gitu. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran reflektif yang diangkat dari materi Anda ini. Oke, apa tuh? Mengingat keselamatan itu adalah anugerah cuma-cuma lewat iman, coba tanya ke diri sendiri, udahkah Anda sebelumnya bersandar pada Kristus aja sebagai dasar keselamatan? Atau jangan-jangan nih, tanpa sadar, masih ada sisa-sisa kepercayaan sama kemampuan dan perbuatan diri sendiri yang justru diam-diam jadi batu sandungan dalam perjalanan iman Anda. Pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan ya. Iya, semoga jadi bahan renungan